Sebelum menonton video dari kami, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari kami. Oke, kembali lagi di Explore the Mystery bersama gue Reno Febiano ya kan. Sekarang kita kedatangan konsep baru guys. Konsep barunya itu apa? Yaitu cerita misteri. Ya kan, nggak kalah seru nih ya kan. Cerita misteri dengan Explore tuh nggak kalah seru geng. Jadi kalian bisa terus saksikan cerita kita ya. Dan kalau kalian punya cerita misteri mistis yang mungkin menarik buat diulas nih, kalian bisa langsung saja hubungi ke Instagram di bawah ini, kirim pesan langsung, oke? Kirim pesan karena kita bakal langsung bikin list bintang tamu untuk kalian gitu. Kalau misalkan kalian terpilih menjadi bintang tamu di Explore the Mystery. Dan yang gak kalah serunya itu gak kalian doang yang harus diundang ke sini, tapi kita yang bakal datang ke sana guys. Ya enggak? Dan langsung saja kita saksikan konsep baru kita malam ini dengan host yang paling kondang nih, namanya Kadifa, oke? Nanti kita lanjut lagi langsung saja. Kayak tempatnya terlalu mungkin kotor atau enggak diurus cuma nggak terlalu. Jadi tadi ada lagi di situ lagi ya? ngajar, lagi anteng gitu, masih di posisi yang sama dan itu Ya, kurang make sense dan akhirnya cerita tentang mistis pengalaman aku tuh banyak banget. Halo guys, selamat malam, selamat datang di konten kita di Explore the Mystery, cerita-cerita mistis yang sangat wow. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu AA, siapa namanya? Halo, Reno Febriano. Ya, dia juga satu tim dengan Tim Explore the Mystery juga. yang gimana sih menurut A yang kenapa harus ikut gitu tentang cerita yang misteri-misteri? Ya gimana ya, kalau misalkan dilihat dari kontennya kan ini horor ya genre. Iya. Kalau menurut aku sih aku pengen ikut karena memang dari kecil, bukan dari kecil ya, dari waktu SMP tuh pernah ada pengalaman yang aneh gitu, yang kalau dipikir pakai logika kurang make sense sih. Kayak misalnya aku ketemu sama guru aku nih. Jadi waktu itu aku pernah ketemu guru aku lagi ngajar ya kan, di salah satu ruangan, bukan ruangan aku sih, ruangan sebelah. Aku lewat tuh OTW kamar mandi ya. Pas aku jalan ke kamar mandi, aku ngeliat dia lagi ngajar, tenang gitu kan. Aku jalan terus. Kamar mandi tuh kebetulan ada di ujung lorong. Pas aku sampai di ujung lorong, aku ngencing biasa. Karena kemudian tuh ada bilik-bilik kamar mandi di belakang tempat buat bilik buang air kecilnya ini. Jadi aku kencing ada tembok, nyanyi siul-siul. Dan gak tahu kenapa nih ada satu bilik yang ketutup gitu ya kan. Aku satu bilik yang ketutup, aku gak mikir kan karena di situ sekolahan dan mungkin banyak murid atau guru yang pakai itu toilet atau gimana. Dan yang aku kagetnya pas aku keluar, aku selesai buang air kecil itu, aku keluar dari kamar mandi, siapin maksudnya bersihin pakai inian. Iya. Habis itu pakai sleting kan. Dan ternyata guru aku juga gitu yang keluar dari bilik itu. Jadi kayak astaga, nih kok tiba-tiba dia ada di sini gitu. Sebelumnya kan lagi ngajar di kelas sebelah, dan itu tuh mungkin hal yang menurut aku kurang make sense ya. Kayak ya mungkin aku nggak ngirauin dan akhirnya aku lewatin aja gitu. Dan akhirnya setelah kesini kemudian aku ketemu kayak kejadian-kejadian kecil kayak gitu, aku jadi makin penasaran gitu. Dan temen aku nyaranin kayak, kenapa lu nggak coba explore aja gitu. Ya, kayak tentang misteri. Ah, Tapi ada hal yang mustahil sih, karena sebelumnya kan itu guru ada di ruang ngajar kali. Bener. Ya. Kenapa tiba-tiba ada di toilet gitu ya? Tapi itu bener guru atau gimana? Itu dia, kalau misalkan aku ceritakan waktu itu kan aku sampai ceritakan ke temen aku sebelumnya ketemu sama Pak ini nih, dan sensor namanya itu. Tapi pas pertamanya tuh dia ada di ruangan sebelah gitu, di ruangan IPS 1 misalnya. Dan pas di toilet dia juga ada di situ. Sedangkan pas aku jalan lagi ke arah ruangan tersebut, ternyata dia ada lagi di situ lagi ngajar, lagi anteng gitu. Masih di posisi yang sama, dan itu kurang make sense. Dan akhirnya temen aku kayak juga bingung. Tapi pernah dengar nggak kalau toilet itu angker atau gimana gitu? Kalau masalah angker atau enggaknya toilet itu aku kurang tahu ya, karena memang mungkin seluruh sekolahan itu udah termasuk angker gitu. Banyak tempat-tempat yang aneh di situ. Atau sebelumnya gini, ada teman yang sama ngerasain kejadian kayak kamu atau gimana gitu? Benar-benar, kalau masalah temen juga ya, temen aku juga sering ngerasain. Waktu itu ada namanya pesantren kilat kan. Dan di pesantren kilat ini kita kan dari puasa, misalnya dari jam 3 datang sampai jam 6 tuh buka puasa. Dan yang lucunya nih,
pengalaman ini kita alaminnya rame-rame langsung, gak sendirian doang, langsung picture rame-rame. Kita waktu itu ke kamar mandi rame-rame, berhubung lantai 3 tuh kan nggak dinyalain lampunya, yang dipakai lantai 2 lantai 1 doang. Dan sampai kita di lantai 3 tuh kita sengaja emang gelap-gelapan, gak usah dia nyalain lampu, kita rame-rame ke atas ke kamar mandi yang dibilang angker itu katanya si angker kan. Nah sampai di kamar mandi itu kita foto, kita gabut, kita foto rame-rame, dan kamera itu diarahin ke arah kita, arah tembok belakang, disender ke pintu kan. Pas disender ke pintu itu tuh kita nggak pakai kamera depan, kita pakai kamera belakang. Lantas yang arah kamera ini, arah layar ini ke arah belakang kita dong, kita nggak tahu. Dan pas kita foto pakai timer 3, 2, 1 gitu kan, cekrek, kita lihat langsung posisinya. Dan yang anehnya itu kamera udah bener posisi ke arah kita, tapi semua yang hitam, tengah-tengahnya ada merah kecil. Kayak bukan lu pada gitu ya. Itu bukan, kayak bener-bener ada yang nutupin sih kalau menurut aku sih. Iya sih. Itu sih bikin kita langsung ngambil HP, buka pintu, dorong-dorongan sampai bawah, lari langsung semuanya rata tuh. Emang aneh banget. Tapi sih kayak yang gue lihat, kayak gambaran gue sih kayak itu tempat sih kayak memang ada penunggu, tapi yang gue ngerasa itu orang kayak gue nggak tahu itu makhluk apa, tapi kayak sedikit jahil banget gitu ya, suka ganggu. Bisa jahil, kayaknya sih jahil banget itu. Auranya juga waktu kita datang ke situ tuh kayak kok tiba-tiba panas ya di sini ya kan. Yang tadinya rame-rame biasa aja, adem ayem. Nah, sampai di kamar mandi itu mungkin karena lembab juga kan. Itu bener-bener kerasa kayak nusuk banget di dada gitu. Kayak sesek banget, nggak biasanya kita sekolah di situ. Baru kali ini kita rame-rame ke situ gelap-gelapan, itu tuh suasana beda banget sih. Kayak parah. Tapi menurut gue ya, kayak gue rasa tuh kayak tempatnya terlalu mungkin kotor atau enggak diurus cuma nggak terlalu banget kali ya. Iya, bener ya, bisa kayak gitu karena memang itu tempat-tempat cowok ya, tempat kamar mandi cowok. Iya, jadi tuh dia kayak senang. Biasa sih kalau gue sih kalau nangkep begitu sih kebanyakan itu tuh yang khusus sih cewek, tapi ini kayaknya cowok deh. Kebetulan banget aku juga ada cerita waktu itu dari alumni yang udah lulus dari situ. Okay. Dia pernah cerita waktu itu kita nongkrong bareng sama alumni itu, terus dia cerita ke kita bahwasannya di sekolah itu pernah ada yang meninggal kan. Salah satu murid siswa di situ cowok. Meninggalnya itu karena kejadian yang kurang bisa dipahami gitu. Jadi waktu itu ada cerita dia lagi duduk di kelas sendirian. Mungkin dia lagi dalam keadaan mah atau sakit perutnya ya kan, jadi dia nggak bisa jalan kemana-mana gitu. Dan temennya nih, katanya ada cerita temennya nih sialan banget kak. Dia minta tolong buat beliin makanan di kantin, cuma temennya malah dibecandain sama temennya. Mungkin temennya kayak gak mau disuruh atau gimana, aku kurang ngerti. Pokoknya dibecandain malah nggak mau gitu kan. Akhirnya pas semua yang ada di kelas itu turun ke kantin semuanya, naik lagi ke atas, ternyata itu orang udah nggak ada kak. Itu yang bener-bener bikin kayak ini bener-bener gak jelas gitu. Kenapa tiba-tiba dia bisa gak bernyawa tiba-tiba gitu. Dan kita masih bingung sama misteri kayak gitu. Itu mitos memang itu dibilangnya mitos ya, kayak pernah ada kejadian kayak gini. Dan itu udah dari misalnya aku masuk 2013 ya. Itu kejadian di 2007 atau 2006 angkatan lulusan gitu. Jadi itu udah jauh banget dari aku. Aku nggak tahu kepastiannya itu bener atau enggak. Tapi itu mitos yang ada, itu cowok itu meninggal di kelas. Kayak mungkin bisa jadi aja dia ataupun mungkin ya penghuni yang udah lama ada di situ kali ya. Ya menurut aku sih kayaknya sih kalau menurut aku sih dia nggak ganggu. Memang mungkin sih ada, tapi menurut aku sih dia nggak ganggu. Ya kayak dia ngelihat doang ya. Tapi sih sebenarnya gini, kalau orang mati tuh sebenarnya kita percaya nggak percaya sih ya, ada dunia lain yang mungkin sebenarnya nggak mustahil untuk kita gimana sih percaya, karena banyak sih yang bilang kalau orang mati tuh ya udah, kecuali itu jin atau apa gitu ya. Tapi kalau aku sih percaya, karena menurut aku juga punya pengalaman yang mungkin sama kayak kamu kayak gitu, tapi ya mungkin sedikit gimana gitu ya, pengalamannya nggak suka kayak. Tapi aku sih percaya masalah orang yang mati itu ada, aku percaya. Jadi gini ya, kan tadi aku udah cerita nih pengalaman aku nih. Sekarang gantian dong Kak Diva dong, gimana? Aku yang ngawasin nih. Oke, kalau aku sih sebenarnya gini,
Kalau aku emang dari dulu ya, dari gini, aku punya ayah, memang ayah aku tuh aku punya ayah, aku punya keluarga tuh, terutama aku punya kakak nomor 2 ya, cewek. Dia tuh emang suka dunia mistis, macam bukan mistis maksudnya ya dunia yang, kalau aku sih nggak terlalu untuk hal mistis macam kayak gini, tapi semakin aku kesini aku suka gitu, aku suka karena mungkin karena lihat kakak aku gitu ya. Dan aku dulu tuh punya kakak aku tuh, dia pergi, namanya dia kayak biduan penyanyi kampung gitu ya, dari panggung ke panggung. Nah dia tuh sebelum pulang itu dia ada lihat perempuan, dan dia tuh ada tidur dia bilang gini, dia ngomong sama mama aku gini, "Mah, kakak tidur." Aku dimimpiin katanya ada perempuan pakai pakaian hijau, semuanya serba hijau, dia junjung tampah ke laut. Nah dari itu tuh kayak dia sering kesurupan, kerasukan. Nah dari situ tuh kayaknya aku menarik banget sih, mistis itu gimana sih gitu kan. Aku udah cari lebih dalamnya. Iya itu Pak, mantep banget sih emang kalau cerita kayak gitu tuh memang bikin kita makin penasaran gitu kayak. Dan kalau aku dengar nih katanya kakak bisa ngelihat yang nggak bisa dilihat orang biasa gitu kan. Emang bener nih? Kalau itu sih ya gimana ya, bisa, tapi mungkin ya aku nggak berani ngomong, takutnya kan apa yang aku lihat itu belum tentu orang lain percaya gitu kan. Jadi kalau sekiranya macam aku juga bisa ngerasain tuh, sebenarnya aku dulu nggak bisa ngerasain kayak gini, mungkin karena aku pernah ada kejadian sesuatu, jadi itu kayak bener-bener aku tuh ngerasain adanya dia, terus itu bisa kelihatan walaupun nggak jelas banget, kayak sekilas ilustrasi aja gitu. Tapi gini kayak dia nggak sih, tapi takut, tapi mata tuh pengen aku pengen lihat lagi, aku pengen coba dia itu apa gitu, penasaran. Jadi sih kalau dibilang bisa sih ya bisa, tapi ya belum tentu orang lain percaya. Benar-benar berarti masih samar-samar lah gitu, iya, tapi bisa. Daripada orang awam yang nggak bisa apa-apa. Terus Kak, kalau misalkan pengalaman mistis nih Kak, pengalaman mistis yang nggak pernah masuk di akal tapi masih keinget sampai sekarang, pernah ngalamin? Ya kalau cerita tentang mistis pengalaman aku tuh banyak banget, Ren. Ya nggak mungkin aku ceritanya. Pokoknya kalau mau tentang aku, cerita tentang mistis aku, lanjut episode berikutnya. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap ikutin channel aku di Explore the Mystery yang cerita-cerita mistisnya wow banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, tekan lonceng di bawahnya ya, biar nggak ketinggalan terus channel aku.